Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Upasaka, upasika pandita, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedhamma, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Suatu karma baik karena di pagi hari ini kita semua masih dapat bersama-sama berkumpul dan merasakan kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya kesempatan untuk bersama-sama membahas Dhamma pada waktu yang tepat. Diawali dari niat para upasaka, upasika, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedhamma datang ke wihara, kemudian bersama-sama sebagai upaya mengulang kembali ajaran-ajaran dari Sang Buddha, yaitu dengan mendaraskan parita, kemudian dilanjutkan dengan praktek langsung, yaitu melalui meditasi. Kemudian bersama-sama belajar dalam mempraktekkan Dhamma dan membahas Dhamma pada waktu yang tepat. Buddha katakan di dalam Manggala Sutta, membahas Dhamma pada waktu yang tepat merupakan berkah yang tertinggi. Masih banyak manusia mengharapkan perlindungan kepada hal-hal di luar diri, sehingga pada saat keinginannya tidak terwujud, maka akan menimbulkan kekecewaan dan kesedihan. Tetapi bagi para manusia yang telah mengenal, memahami, dan mempraktikkan Dhamma, paling tidak dapat merasakan manfaat, sehingga ini menjadi landasan keyakinan kita kepada Triratna. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan tema yang sangat mendasar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu alasan dan cara berlindung kepada Triratna. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang alasan dan cara berlindung kepada Triratna, pertama-tama kita harus memahami bahwa berlindung kepada Triratna merupakan salah satu pintu gerbang kehidupan Buddhis. Saat kita mengikuti puja bakti, selalu mengucapkan Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanggang Saranang Gacchami. Ini sebagai upaya kita dan mengingatkan kita bahwa perlindungan kepada Triratna ini sangat penting untuk kehidupan kita. Kalimat perlindungan ini bukan sekedar dihafal atau tradisi turun-temurun. Di dalamnya terkandung makna yang sangat mendalam mengenai arah hidup, keyakinan, dan tujuan spiritual kita. Makna perlindungan yaitu yang berarti pergi menuju perlindungan yang aman. Berlindung bukan berarti meminta keselamatan kepada kekuatan supranatural. Berlindung juga bukan berarti menyerahkan nasib sepenuhnya kepada pihak lain. Tetapi kita harus memahami bahwa ketika kita ingin terlindungi, maka kita harus menjaga perilaku kita dengan baik. Di dalam Buddhism, berlindung berarti menjadikan Buddha sebagai guru agung, karena beliau telah mencapai kesadaran atas pengetahuan yang telah didapat dari pengalaman sendiri, kemudian mempraktekannya dan
capai pembebasan. Selanjutnya menjadikan Dhamma sebagai pedoman hidup, karena Dhamma ini adalah hukum alam yang tidak lekang oleh waktu, dan ketika mempelajari Dhamma akan mendapatkan manfaat untuk saat ini dan selanjutnya. Kemudian menjadikan Sangga sebagai teladan dan pembimbing, karena Sangga siswa Sang Bhagawa telah mempelajari dan mempraktekkan Dhamma. Seperti yang pernah disampaikan oleh Sang Buddha, yaitu jadikanlah dirimu sebagai pulau perlindungan bagi dirimu sendiri. Maka jadikanlah Dhamma ini sebagai perlindungan untuk dirimu sendiri. Pesan ini menunjukkan bahwa perlindungan sejati bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam pengembangan kebijaksanaan melalui praktek Dhamma. Dan mengapa kita membutuhkan perlindungan? Kita harus memahami bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bersifat tidak kekal. Dengan perlindungan ini, maka kita dapat memahami bahwa karena kita masih memiliki beberapa keinginan, sehingga kita kadang masih melekat kepada beberapa hal ini, yaitu tubuh. Tubuh ini dapat sakit dan kekayaan dapat hilang. Orang yang dicintai pun akan berpisah, dan kehidupan pasti akan berakhir kapan saja. Buddha katakan, kita itu seperti sapi di tempat penjagalan, Jadi setiap langkah kita pasti akan menuju kematian. Kematian bisa datang kapan saja. Baik tahun ini, baik minggu ini, baik hari ini, bahkan setelah kita berkumpul di sini, di wihara ini akan menemui kematian. Kita tidak tahu. Dan langkah yang paling penting adalah bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Sang Buddha menjelaskan bahwa seluruh kehidupan yang masih terikat pada kelahiran memiliki beberapa ciri. Di antaranya yaitu erat sekali dengan duka atau penderitaan, anicca ketidakkekalan, dan anatta yang berarti tanpa inti diri yang kekal. Ketika seseorang belum memahami kebenaran ini, ia akan terus mencari perlindungan pada hal-hal yang sebenarnya tidak mampu melindungi. Banyak orang mencari perlindungan ke gunung-gunung, hutan-hutan, taman-taman, pohon-pohon, dan tempat-tempat suci. Namun perlindungan seperti itu tidak dapat membebaskan diri dari penderitaan. Maka perlindungan yang tepat yaitu berlindung kepada Triratna. Dan mengapa kita harus berlindung kepada Triratna? Alasan kita berlindung kepada yang pertama yaitu kepada Buddha, itu Buddha menemukan jalan pembebasan. Sebelum menjadi Buddha, beliau adalah seorang pangeran Siddhartha yang mengalami kenyamanan duniawi, dan ia telah sadar. Dan Buddha menyadari bahwa tua tidak dapat dihindari. Untung saja Pangeran Siddhartha sejak muda berlatih Tua itu tidak dapat dihindari. Jadi untung saja saya memiliki kepala yang tidak berambut dan sering dicukur. Jadi ini sebagai salah satu upaya untuk menghindari yang namanya penuaan. Kalau tidak sering dicukur, pasti rambut saya akan sudah berwarna putih. Kemudian memahami bahwa saat mata ini mulai kabur, itu tanda-tanda sebuah penuaan Ketika di tahun sebelumnya kita masih bisa melihat angka atau huruf
dari jauh 100 meter, kemudian di tahun berikutnya kita kurang jelas dalam melihat huruf tersebut ya, tulisan tersebut ya, maka itu sebuah tanda bahwa usia tua tidak dapat dihindari. Kemudian sakit juga tidak dapat dihindari ya. Saat sakit kita seharusnya memiliki semangat ya, semangat untuk sembuh. Jadi pada saat sakit kan biasanya nafsu makan kan nggak enak. Tetapi hal yang terbaik adalah waktu sakit itu asupan untuk kita itu sangat penting. Jadi paling tidak ini dapat mengurangi ya rasa sakit tersebut. Kemudian satu hal yang tidak dapat kita hindari, yaitu kematian tidak dapat dihindari. Semua makhluk tidak bisa terhindar dari kematian. Semua makhluk di alam semesta ini ya pasti akan mengalami kematian. Karena belas kasih kepada semua makhluk, Buddha mencari jalan keluar dari penderitaan dan pada akhirnya mencapai penerangan sempurna. Dan kemudian Sang Buddha memberikan pesan. Buddha adalah yang menemukan jalan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Kita berlindung kepada Buddha karena beliau adalah penunjuk jalan menuju kebebasan sejati. Dimulai dari kita belajar untuk memahami bahwa segala sesuatu di alam semesta ini tidaklah kekal. Kemudian Buddha mengajarkan dengan belas kasih ya. Selama kurang lebih 45 tahun Sang Buddha mengajar tanpa membeda-bedakan kasta, suku, jenis, kelamin maupun status sosial. Beliau mau mengajarkan kepada raja, pedagang, petani, mantan pembunuh, dan orang-orang yang kurang beruntung. Semua diterima dengan kasih sayang yang sama. Karena itu Buddha disebut dengan guru para dewa dan manusia. Buddha juga menjadi teladan yang sempurna ya. Buddha tidak hanya mengajar, tapi beliau juga menjalani sendiri apa yang diajarkan. Dan keselarasan antara ucapan, tindakan menjadikan Buddha sebagai teladan atau contoh yang paling patut kita ikuti. Nah, yang selanjutnya, mengapa kita harus berlindung kepada Dhamma? Yaitu Dhamma adalah kebenaran yang universal. Dhamma bukan diciptakan oleh Buddha ya. Buddha hanya menemukan dan menjelaskan hukum alam yang berlaku bagi semua makhluk. Sebagaimana api selalu panas dan air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Demikianlah hukum karma selalu dalam bekerja. Jadi ya, kita mengingat kembali tentang di Brahma Wihara ya, bahwa aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, mewarisi perbuatanku sendiri, terhubung dengan perbuatanku sendiri, apapun yang kuperbuat, baik ataupun buruk, itulah yang akan kuwarisi. Ini sebagai perenungan bahwa hukum alam pasti akan bekerja sesuai dengan perbuatan apa yang kita lakukan pada hari ini. Kemudian Dhamma dapat dibuktikan ya. Sang Buddha juga, maka sifat Dhamma yaitu datang dan buktikanlah sendiri. Jadi di dalam Buddhism tidak meminta umat percaya secara membudaya, tetapi datanglah dan praktekanlah sendiri. Sang Buddha mengajarkan penyelidikan dan pengalaman langsung ya. Buddha mengajarkan bahwa beliau menasehati agar seseorang tidak langsung percaya hanya karena tradisi, kitab, dan otoritas. Jadi beliau menyarankan juga untuk mempraktekkan dan membuktikannya sendiri tentang kebenaran dari Dhamma atau hukum alam.
Kemudian Dhamma mengurangi penderitaan. Ketika seseorang mendengarkan Dhamma dan memahami Dhamma, diharapkan mengembangkan cinta kasih, kemudian mempraktekkan moralitas, kemudian setelah moralitasnya bagus, kemudian melatih keheningan ya dalam meditasi. Dan ketika meditasi dikembangkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ini sebagai faktor untuk mengembangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan tercermin salah satunya di dalam kesabaran dalam menghadapi permasalahan ya. Ini khusus bagi umat manusia, jadinya itu. Dan ini bukti nyata tentang manfaat Dhamma. Kemudian lebih jauh lagi, Dhamma menuntun ke Nibbana ya. Tujuan tertinggi umat Buddha adalah, ajaran Buddha adalah mencapai Nibbana. Jadi digambarkan ya di dalam Udana tentang Nibbana ini, ada yang tidak dilahirkan dan tidak menjadi dan tidak tercipta dan tidak terkondisi. Ini Nibbana dalam artian yang lebih jauh ya. Karena adanya Nibbana maka pembebasan dari penderitaan adalah mungkin. Nah, yang selanjutnya perlindungan yang ketiga yaitu alasan perlindungan berlindung kepada Sangga ya. Sangga menjaga kelestarian Dhamma. Bayangkan saja seandainya para murid Buddha tidak melestarikan ajarannya, mungkin hari ini kita tidak mengenal Dhamma. Sangga telah menjaga Tripitaka selama lebih dari 2500 tahun ya. Karena jasa mereka, Dhamma tetap hidup hingga sekarang. Kemudian Sangga menjadi contoh praktik. Sangga menunjukkan bahwa ajaran Buddha dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Sangga pasti, ketika itu pasti para Sangga telah mempraktikkan moralitas, keheningan, dan dalam kondisi keheningan yang terus dikembangkan akan mendapatkan kebijaksanaan. Ini adalah sebagai latihan sehari-hari. Kemudian Sangga membantu umat untuk memahami Dhamma. Dalam perjalanan menuju pembebasan, kita sering mengalami kebingungan. Karena itu kita memerlukan pembimbing yang telah lebih dahulu berjalan di dalam Dhamma. Kemudian perlindungan duniawi dan perlindungan sejati. Kita sering merasa aman, khususnya bagi perumah tangga, yaitu kita sering merasa aman karena materi, keluarga, pendidikan, dan kekuasaan. Namun semua itu bersifat sementara. Dijelaskan juga di dalam Dhammapada, yaitu tidak ada tempat di langit, di tengah lautan, ataupun celah gunung yang dapat menjadi tempat bersembunyi dari akibat perbuatan buruk. Perlindungan sejati bukan berasal dari benda-benda duniawi, melainkan dari kebajikan dan kebijaksanaan. Berkaitan dengan ini, yaitu kita juga harus memahami bahwa setelah kita melakukan perlindungan baik dalam belajar maupun praktek, perlindungan kepada Triratna, yaitu kita mendapatkan manfaat ya. Bagi orang yang sungguh-sungguh berlindung kepada Triratna akan memperoleh yang pertama, yaitu keyakinan yang benar. Sehingga keyakinan berdasarkan pemahaman. Yang kedua, moralitas yang kuat. Mereka lebih berhati-hati dalam ucapan dan tindakan. Kemudian ketenangan batin, tidak mudah panik dalam menghadapi perubahan. Kemudian kebijaksanaan, memahami sebab musabab kehidupan. Dan yang kelima, jalan menuju pembebasan. Berlindung menjadi pondasi menuju pencapaian kesucian.
Dan bagaimana cara kita berlindung? Yaitu sebagai langkah awal yang sering dilakukan untuk mengingat kembali dan mengulang-ulang tentang perlindungan kepada Triratna, yaitu dengan mendaras sarana gamana pata atau sering disebut dengan Ticarana, yaitu Budang Saranang Gacami, Damang Saranang Gacami, Sanggang Saranang Gacami. Ini dilakukan ya setiap, paling tidak setiap puja ya. Berlindung yang benar dilakukan dengan kepada budaya, meneladani kebijaksanaan, serta hingga dapat menghalau keinginan. Halau keinginan ya, paling tidak ketika kita sungguh-sungguh berlindung kepada Buddha, paling tidak kita dapat menghalau ya, menghalau keinginan, sehingga menjadi faktor dari pembebasan. Kemudian kepada Dhamma, kita mengerti bahwa Dhamma adalah hukum alam yang tidak lekang oleh waktu dan mendorong mempelajari untuk mempraktekkan ajaran Buddha. Kemudian berlindung kepada Sangga, yaitu menghormati serta belajar dari praktisi yang baik. Dengan demikian perlindungan menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Baik, upasaka, upasika, Bapak, Ibu, dan Saudara Dhamma, dengan berlindung kepada Triratna bukanlah tindakan yang berlindung kepada Triratna bukan merupakan tindakan seremonial semata, melainkan keputusan hidup yang sangat mendalam. Kita berlindung kepada Buddha karena beliau telah menunjukkan jalan. Kita berlindung kepada Dhamma karena Dharma adalah kebenaran yang membawa pada kebebasan. Kita berlindung kepada Sangga karena Sangga adalah teladan yang menjaga dan meneruskan ajaran. Sebagaimana disampaikan di dalam Dhammapada, yaitu barang siapa berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga dengan kebijaksanaan yang benar, ia akan melihat 4 kebenaran mulia, yaitu kebenaran mulia mengenai duka atau penderitaan. Kebenaran mulia yang kedua yaitu sebab duka, yaitu keinginan. Kemudian kebenaran mulia yang ketiga yaitu akhir dari penderitaan, yaitu terhentinya keinginan untuk menjadi. Kemudian kebenaran mulia yang keempat yaitu dengan mempraktekkan 8 jalan utama. Kemudian disampaikan lagi di dalam sebuah syair, yaitu semoga dengan berlindung kepada Triratna, keyakinan kita semakin kokoh, praktek Dhamma semakin berkembang, dan pada akhirnya kita semua akan dapat mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu Nibbana. Tidak lupa saya mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara Dhamma untuk tetap menjaga kesehatan, karena kesehatan ini sangat penting untuk kita kondisikan, dan kita wajib menjaga kesehatan. Karena kalau kita sudah sakit, maka biayanya akan mahal. Menjaga kesehatan dapat kita lakukan dengan menjaga 2 pola. Yang pertama yaitu pola hidup. Pola hidup kita bisa membagi 3 ya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada waktu untuk istirahat, waktu untuk serius bagi berumah tangga digunakan untuk belajar dan bekerja. Kemudian waktu untuk istirahat tentunya setelah beraktivitas, kemudian diperlukan istirahat. Kemudian ada waktu untuk jeda. Waktu jeda ini digunakan untuk melatih keheningan, yaitu melatih meditasi. Kemudian pola yang kedua yaitu pola makan. Pola makan kita dapat mempraktekkan ya, dan kita dapat harus memahami bahwa kita memakan dan meminum yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemungkinan itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.
Sampai saat bahwa kita semoga semua makhluk berbahagia. Selamat pagi, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.